Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam program Morning Call GPIB Selasa 22 April 2025 bersama saya Pendeta Yudi Mengkutena Kartika, Pendeta Jemaat di GPIB Kudus Tumbal Pipi, terkhususnya di Pos Pelkes Maranatha Natai Panjang, Pos Pelkes Araya Yudis Pauhan, dan Pos Pelkes Tiberias Mahawa. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan memulai hari dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 25 menyatakan, Thomas, salah seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun, Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Kepergian Yesus memang menjadi kesedihan tersendiri bagi para murid. Dan kebangkitan Yesus juga menjadi kejutan bagi mereka yang tidak pernah melihat hal serupa terjadi. Sehingga cerita para murid tentang pertemuan mereka dengan Yesus tidak bisa langsung diterima oleh Thomas. Thomas belum mengetahui tentang kebangkitan Yesus. Di tengah keraguan Thomas akan kehadiran Yesus yang ia ketahui telah mati, Thomas memiliki sedikit rasa pengharapan akan kenyataan bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit sesuai cerita para murid. Pengalamannya bersama Yesus dan melihat sendiri banyak hal yang mustahil menjadi mungkin, bisa menjadi salah satu pintu yang membuka rasa percaya Thomas. Masih ada kemungkinan bahwa apa yang dikatakan para murid itu benar, sehingga Thomas memberikan satu syarat agar ia benar-benar percaya bahwa Yesus memang telah bangkit. Persyaratan yang diberikan Thomas menunjukkan adanya harapan bahwa Yesus secara nyata kembali bersama-sama dengan mereka dan ia bisa merasakan kehadiran Yesus dalam perjumpaan fisik. Kematian Yesus membawa ketakutan dan pukulan yang berat sehingga kehadirannya sangat memberikan harapan bagi para murid dan juga Thomas. Dan Thomas tidak mau kecewa jika ternyata cerita mereka tentang kebangkitan Yesus hanya karangan atau halusinasi semata. Sahabat GPIB, apa yang dialami Thomas bisa terjadi pada kita semua. Sebuah pergumulan besar yang pernah terjadi bisa membuat kita sangat berhati-hati pada sebuah harapan, karena kita tidak menginginkan kekecewaan yang lebih besar lagi terjadi kepada kita. Namun, kita juga perlu tekun untuk menghadapi segala sesuatu agar pergumulan yang besar itu tidak menghentikan kita pada keraguan dan membuat kita hanya berdiam diri tanpa pergerakan apapun. Saat ini, kita telah mengetahui bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Yesus hidup dan hadir bersama-sama dengan kita. Kebangkitannya membawa pengharapan yang pasti untuk memulihkan dan menguatkan setiap orang.
tinggalkanlah keraguan di dalam hati, dan marilah mulai untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam keyakinan. Karena melalui kebangkitannya, kita telah melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya dapat Tuhan kerjakan, dan semuanya dapat kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian untuk melewati hari ini dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Amin. Saatnya bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, pada hari ini kami mengucap syukur atas begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya berdasarkan renungan ini, kami boleh semakin percaya, kami boleh semakin dikuatkan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa dengan kebangkitannya juga, kami semakin yakin dan berpengharapan bahwa tidak ada yang mustahil ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami dengan seluruh keluarga kami Tuhan, mau menyerahkan diri pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai segala aktivitas kami, Tuhan yang menyertai segala pekerjaan kami, Tuhan melindungi kami di dalam segala perjalanan kami, sehingga setiap usaha, setiap pekerjaan yang kami lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati seluruh anggota kami, baik orang tua, anak-anak, suami, istri, saudara-saudari, bahkan oma opa maupun cucu-cucu kami. Tuhan yang maha baik, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya dapat terselesaikan di dalam Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, agar pada hari ini kami tidak terlarut di dalam keraguan, agar hari ini juga kami tidak terlarut di dalam amarah, dan kami tidak melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kiranya segala pekerjaan kami hari ini dapat kami dasarkan hanya pada firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang merangkul kami, kasih Tuhan yang menuntun kami untuk melakukan tindakan dan menyatakan perkataan yang baik dan benar. Jauhkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan kami, baik yang secara sadar kami lakukan maupun tidak secara sadar. Ya Tuhan, kami semuanya pada saat ini umat-Mu mau menyerahkan segala sesuatu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, demikian layanan Morning Call pada hari ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan dan keselamatan di dalam melakukan segala pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati.